Doa dan renungan hari ini, kuasa-Mu membebaskanku. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, tema doa dan renungan kita kali ini adalah kuasa-Mu membebaskanku. Kita akan berdoa dan merenungkan bersama kuasa Yesus yang menakjubkan dalam mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang yang menderita. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Ia akan membawa keselamatan dan pembaharuan bagi kita yang membutuhkan dan percaya. Marilah kita membuka hati mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatannya agar kita mampu mengalami kuasa-Nya dalam hidup kita. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tak terbatas, yang senantiasa menyertai kami dalam perjalanan hidup. Kami mohon agar Engkau membuka hati dan pikiran, serta membimbing kami untuk memahami dan mengalami kuasa sabda Putra-Mu yang membebaskan dan menyembuhkan kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusan-Mu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa Engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa.
roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan Injil tadi menceritakan kepada kita tentang Yesus yang mempunyai kuasa yang dahsyat dalam pengajaran dan kuasanya yang juga sangat dahsyat dalam mengusir roh jahat. Yesus mengajar di sinagoga dengan kuasa yang luar biasa. Firman yang disampaikannya bukan hanya sekedar kata-kata atau hukum yang harus ditaati, tetapi firman-Nya adalah kuasa yang dapat mengubah hidup. Orang-orang yang mendengar pengajarannya merasa takjub karena mereka merasakan perbedaan yang nyata antara ajaran Yesus dan ajaran para ahli Taurat. Orang-orang merasa terpesona dan takjub karena pengajarannya tidak mereka temukan di tempat lain. Pengajaran Yesus memiliki otoritas yang dapat menyentuh hati dan membawa pembaharuan. Kita seringkali mendengar banyak ajaran atau nasihat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua ajaran dapat memberikan kita kedamaian dan pembebasan. Hanya firman Tuhan yang dapat membebaskan kita dari kecemasan, kebingungan, dan rasa tertekan. Tuhan tidak hanya ingin kita mengetahui hukum atau aturannya, tetapi Ia juga ingin agar kita mengalami kuasa-Nya yang dapat membawa perubahan dalam hidup kita. Ketika kita membiarkan firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, kita akan merasakan kuasa-Nya yang memberi hidup dan menyembuhkan. Baik juga kalau saudara dan saudariku, kita mencoba membuka kitab suci, pilihlah bacaan yang cocok dengan situasi kita. Cobalah dengan tenang dan dalam suasana doa, sungguh mendengarkan firman Tuhan dan resapkanlah dalam hati dan rasakanlah kekuatan firman-Nya. Kalau kita melakukan ini dengan sungguh-sungguh, niscaya kita akan merasakan kekuatan firman Tuhan itu masuk dalam diri kita. Atau saudara dan saudari bisa juga berdoa dan merenungkan lagi doa-doa yang ada dalam channel ini yang sesuai dengan situasi kita. Rasakanlah kekuatan Tuhan setelah kita sungguh-sungguh berdoa. Banyak orang termasuk dalam channel kita ini yang telah merasakan mujizat Tuhan itu nyata dan sungguh dahsyat bila kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara dan saudariku, dalam bacaan tadi kita juga mendengar kisah bagaimana Yesus dengan kuasa-Nya yang dahsyat mengusir roh jahat yang menguasai seorang pria. Roh jahat itu mengenali Yesus dan takut kepadanya, sehingga dengan perintah Yesus, roh itu langsung keluar. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kuasa lain yang lebih besar dari kuasa Yesus. Yesus bukan hanya membawa pengajaran, tetapi Yesus adalah sumber kuasa yang mampu membebaskan kita dari segala gangguan-gangguan dan kuasa gelap atau kuasa jahat. Saudara dan saudariku yang terkasih, bila kita mengalami gangguan roh jahat atau kuasa jahat, mari kita mohon kepada Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa yang super dahsyat untuk membantu kita. Jangan ragu dan bimbang.
Tuhan sudah membuktikannya melalui bacaan tadi. Atau barangkali ada di antara kita sudah merasakannya dalam kehidupan kita. Bila kita pernah merasakannya, mari kita saling berbagi dalam kolom komentar, sehingga kita saling menguatkan bahwa ada kekuatan yang sangat dahsyat yang ada dalam kehidupan kita, yaitu kuasa Tuhan Yesus. Bila kita tidak pernah mengalami gangguan roh jahat atau kerasukan secara fisik, mari kita tetap memohon kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena seringkali kita dihadapkan pada roh jahat, dalam tanda kutip. Roh jahat itu dalam bentuk dosa, kecemasan yang berkelebihan, kebencian, keserakahan, iri hati, dendam, atau bahkan kecanduan. Dengan iman yang mendalam dan melalui doa yang sungguh-sungguh, kita dapat meminta Yesus untuk membebaskan kita dari belenggu roh jahat tersebut. Sama seperti Yesus mengusir roh jahat dalam kisah tadi, kita dapat menyerahkan segala ketakutan, kekhawatiran, dan beban hidup kita kepadanya. Dengan iman yang mendalam, kita dapat meminta Yesus untuk menyembuhkan hati kita dan memberikan kedamaian. Yesus memiliki kuasa yang membebaskan kita dari segala yang merusak hidup kita. Kuasanya yang tak terbatas dapat memulihkan hidup kita dan memberi kedamaian yang sejati. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, kami mohon kepadamu agar Engkau mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa, kami berdoa semoga Engkau menggerakkan hati kami untuk meluangkan waktu membaca, merenungkan, dan menjalankan sabda putra-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh percaya bahwa sabda putra-Mu tidak hanya sebagai pedoman dan arah hidup kami, tetapi mempunyai kekuatan yang mampu mengubah hidup kami menjadi pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami gangguan kuasa gelap atau kuasa jahat. Dalam nama Yesus, jauhkanlah mereka dari kuasa gelap atau kuasa jahat. Dalam nama Yesus, usirlah mereka. Enyahkanlah mereka dengan kuasa Yesus yang dahsyat. Hanya kuasa Yesuslah yang paling tinggi. Dalam nama Yesus, sembuhkanlah mereka, ya Bapa. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa ya Bapa untuk saudara dan saudari kami yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, semoga Engkau hadir bersama saudara dan saudari kami yang saat ini sedang sakit. Kami mohon semoga dengan sabda putra-Mu mereka diteguhkan dan dikuatkan, serta percaya bahwa kuasa Yesus dapat menyembuhkan mereka. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara dan saudari kami yang sedang ada persoalan dan masalah. Kami mohon ya Bapa, semoga sabda putra-Mu menggugah saudara dan saudari kami yang saat ini sedang ada persoalan untuk memohon jalan keluar dari persoalan.
Kami yakin dan percaya ya Bapa, tidak ada yang lebih berkuasa selain kuasa yang berasal dari-Mu. Bantulah kami. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas sabda Putra-Mu yang telah kami dengar. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang penuh kuasa dan kasih yang senantiasa menyertai hidup kami. Kami mohon agar Engkau memberkati setiap langkah hidup kami, agar kami selalu hidup dalam terang-Mu. Semoga kami dapat mengalami kuasa-Mu yang menyembuhkan dan membebaskan. Semoga kami menjadi saksi kuasa-Mu dalam dunia ini. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon, semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat ketekunan dalam mengamalkan sabda Putra-Mu yang mempunyai kuasa membebaskan dan menyembuhkan kami. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.